Oke, nah berita hangat ya, di mana konser Dewa 19 yang tadinya bakal berlangsung Januari ini ternyata diundur jauh di bulan September. Oke, dan usut punya usut ternyata ini merupakan uh, salah satu bentuk perhatian dari Dewa 19 agar lancarnya pelaksanaan laga timnas Indonesia yang diantaranya melawan Bahrain. Jadi Ketua PSSI Pak Erick Thohir itu menyurati ke penyelenggara, katakanlah gitu ya, Dewa 19 All Star untuk menunda agar ada terjadi perawatan rumput di GBK yang juga digunakan untuk konser Dewa 19. Dan di bulan Maret ini yang bertepatan dengan bulan Ramadan, bahkan kalau lihat dari tanggalnya itu udah menjelang Idul Fitri ya, itu ada laga panas bisa dibilang Indonesia lawan Bahrain. Dan demi lancarnya pertandingan tersebut, maka Dewa 19 beserta penyelenggara rela untuk mengundurkan acaranya. Dan ini acaranya sangat jauh ya, dari rencana awal yang dari Januari ke September. Ya. Tapi dengan keikhlasannya, dengan kerelaannya, pihak penyelenggara mau mendukung surat dari Pak Erick Thohir. Dan ternyata di balik itu semua ada hikmahnya juga, karena beberapa bintang tamu dari Dewa 19 featuring All Star itu yang dari uh, sananya ya, dari yang dari baratnya itu beberapa emang nggak bisa hadir di bulan Januari itu dan baru dikonfirmasi beberapa hari sebelumnya. Jadi memang ini tepat banget ya, tepat banget untuk menunda acara yang bakal berlangsung yang mungkin bakal diperkirakan cukup meriah. Tapi buat gue sendiri secara subjektif ya, gue bilang acara ini kurang excited karena nggak ada Once. Ya secara subjektif ya, lu bebas berpendapat. Dan berita terbarunya adalah kalau dari beberapa bintang tamu yang seperti mungkin Dino Jelusi, Jeff Scott Soto dan lain-lain itu ada yang nggak bisa hadir. Oh, yang nih salah satu wartawan iseng nanya kenapa nggak undang Once aja gitu kan ya. Ya dengan setengah candaan Dani menjawab ya kalau Once-nya mau ya oke gitu kan ya. Kalau Once-nya mau nanti Once-nya itu kita undang dan nanti dia bakal menjadi katakanlah opsi terakhir lah kalau misalkan ada yang nggak bisa datang lagi di bulan September. Bahkan ada kemungkinan juga konsernya itu bisa diundur lagi selain September. Kalau ini terjadi, Once akan hadir di All Star, ini bakal lebih gila lagi gue bilang. Seperti beberapa perkataan netizen ya, yang menyatakan bahwa ini konser segini, kalau ada Once baru excited nih, gitu kan ya. Jadi bukan cuma gue yang bilang kalau acara ini akan lebih excited kalau ada Once, tapi beberapa netizen yang mungkin juga kemungkinan besarnya adalah Baladewa juga, itu juga berpendapat demikian, gitu. Uh, ya sudah mungkin hampir atau mungkin udah 1 tahun lebih ini uh, menandakan, oh enggak deng, ya menandakan ini apa kisruhnya Ahmad Dhani dan Once mengenai royalti. Iya nggak kerasa juga waktu ya, dan akibatnya buruknya itu sebenarnya nggak ke Dewa 19 tapi justru sebenarnya gue bilang lebih ke fansnya sih ya, yang kita kalau yang besar di tahun 2000-an ke sini mereka itu ter sudah terdoktrin atau sudah mantep udah kepancing dengan telinganya dari suara Once di Dewa 19 gitu ya. Ya dan gue jujur meskipun gue memang sudah mendengarkan lagu Dewa 19 sejak album terbaik, tetapi gue baru nyadari Dewanya itu pas waktu Once gabung di tahun 2000 yang lagu romantis pisan gitu ya. Jadi ketidakberadaan Once ini jadi seolah-olah dalam kata lain menegaskan keluar dalam tanda kutip keluarnya Once dari Dewa 19 gitu ya. Kayak gitu. Uh, Selain itu juga ada hal menariknya bahwa sekarang mereka berdua itu berada di sama-sama wakil rakyat ya, di wakil rakyat, duduk di wakil rakyat. Dan katanya mereka berdua ingin membuat sistem yang bisa menguntungkan pencipta lagu karena memang itu layaknya mereka dapatkan. Jadi artinya mereka memang didapatkan.
Ya kita tunggu bagaimana. Tetapi ini sebetulnya di konser ini banyak yang diuntungkan juga karena beberapa baladewa sebetulnya banyak yang ingin tetap menonton konser ini tapi mereka nggak sempat di bulan Januari dan akhirnya kalau diundurkannya di bulan September ini mereka punya banyak waktu tuh untuk menghitung lagi. Ya gue harap sih ini pre-sale-nya masih berjalan ya untuk nanti September meskipun waktunya masih sangat lama banget. Dari bulan ke-9, sekarang baru bulan ke-1, 2025-nya juga baru berlangsung 1 hari, masih ada ratusan hari lagi untuk kita bisa menyaksikan konser grup band kesayangan kita itu gitu ya. Ya dengan penuh harapan semoga Once juga hadir di di konser Dewa 19 All Star. Namanya juga All Star. Kalau bilang All Star ya Once gak bisa dipisahin dari All Star-nya dong. Kayak gitu ya. Dan ini mau sampai kapan nih perseteruan ini kayak gini? Gak ada yang bisa mestiin juga. Ini apa ya? Sebetulnya kan ini kalau misalkan dua-duanya mau dingin aja, dua-dua ini udah selesai nih gitu. Dan gak cuma mereka yang untung, fansnya pun untung. Bahkan gue bilang mereka lebih untung. Kita hanya bisa menikmati karya mereka mengeluarkan uang kita. Nah mereka gitu ya mendapat untung dari kita dengan pemasukan dari kita ya. Dan sebenarnya kan itu lebih nguntungin mereka berkali-kali lipat gitu kan. Jadi sebenarnya kita itu sama-sama diuntung, kita menikmati karya mereka, mereka menikmati penghasilan dari kita gitu kan ya. Ya entah ini harus bagaimana, ya hanya hanya kedewasaan lah yang tinggal berbicara dalam waktu-waktu dekat ini gitu ya. Dan gua bilang sih ini merupakan ini fasenya itu adalah agar bisa menikmati kembali Dewa 19 bersama Ari Lasso dalam waktu yang cukup lama ya. Ya kalau untuk generasi yang sebelum 2000-an ya pasti mereka lebih menginginkan kalau Dewa 19 itu dengan Ari Lasso sih ya. Ya itu hak-hak mereka. Tapi buat gua sih entah itu Once entah itu Ari Lasso, Dewa 19 is Dewa 19 gitu kan. Sekarang ada Once, ada Firza, ada Elo. Oke, itu menambah warna sih kayak gitu aja. Oke, okay. Dan semoga ini nggak jadi batu sandungan yang berarti untuk Dewa 19 dipindahkannya waktu dari Januari ke September nanti ya. Semoga kita juga nggak lupa nih untuk nyaksiin konser berharga dari band kesayangan kita ya. Tapi gue sangat berjanji, gue ini orangnya objektif ya. Gue bilang salah ya salah, benar ya benar. Bahkan berkali-kali gue menentang keras Dewa 19 itu di IG-nya itu dimasukkan ke ranah politik. Meskipun gue harus menikmati tendangan lagi dari beberapa baladewa, ya it's okay. Jadi gue itu orangnya objektif, nggak segan-segan gue mengkritik idola-idola gue. Ya dalam hal ini Dewa 19 juga, bahkan Dani pun ya kritik keras ke dia, gue pun gak segan-segan gitu ya. Meskipun notabene-nya ya tanpa dia, itu kan lagu-lagu hitsnya siapa yang bisa menandinginnya. Dewa 19 lah ya. Dan konser ini menurut Dani ini ya seperti nostalgia aja karena Dewa 19 itu banyak banget memainkan lagu-lagu kayak Mr. Big dan lain-lain. Kayak gitu aja sih. Jadi ibaratnya mereka sering menyanyikan lagu band itu, tapi sekarang band itu mereka undang sendiri untuk bernyanyi bersama, yaitu kenikmatan tersendiri dong. Sama kalau gue misalkan, misal ya gue ini dulu vokalis ya sekarang juga masih bisa nyanyi, it's okay. Kalau misal gue sering membawakan lagu-lagu Dewa 19 dan juga pada beberapa di zaman Once. Kalau gue hanya bisa nyanyi bareng Once-nya dan Dewa 19-nya, itu kenikmatan sendiri dong buat gue. Itu juga, begitu juga bagi mereka. Mereka yang sering menyanyikan lagu dari band-band tersebut, tapi sekarang mereka bisa mengundang bandnya itu main bareng mereka dan menyanyikan langsung, membawakan langsung lagunya bersama band aslinya, yaitu suatu kenikmatan sendiri gitu kan ya, kayak gitu ya. Semoga memang ini berjalan lancar lah untuk semuanya ya. Untuk timnas Bravo, semoga bisa mendapat hasil yang terbaik. Ini sejarah buat kita, jangan dilihat naturalisasi atau enggak, karena itu sebenarnya bukan naturalisasi ya, itu mereka itu abroad karena dari mereka itu punya keturunan dari Indonesia. Kalau naturalisasi itu kan dia warga negara asing murni seperti Eloko Gonzalez, jadi warga negara Indonesia, itu naturalisasi. Tapi ini kan keturunan Indonesia semua, jadi mereka itu abroad, bukan naturalisasi ya. Bravo untuk timnas, kita semua dukung, kita cinta timnas, dan
untuk Dewa 19 gue salut. Semoga bisa jadi amal kebaikan dan untuk memperlancar konsernya nanti di bulan September. Oke, segitu yang bisa gue sampaikan. Thanks for watching.